saya bilang saya cara pribadi ya Bismillah ya kan mempublikasikan niat saya tentunya ini ingin mendapatkan respon ya kan, respon dari partai-partai lain, teman-teman partai lain. Ayo semua partai kan inilah pesta kita. Iya. Dan ini hajat besarnya partai politik. Iya. Disinilah diuji bagaimana partai politik itu memang mampu melahirkan calon-calon pemimpin. Iya kan, pede boleh bos. Oke. Ya kan, konyol jangan. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Marsudi dalam program podcast Satelit News. Hari ini narasumber kita Ketua Partai Demokrat Tangerang Selatan. Beliau juga ini calon wali kota Tangerang Selatan. Agresif banget ya. Agresif. Balihonya di mana-mana. Gayanya mantep banget lagi di baliho. Abang none. Ini penantang serius incumbent ya? Oh, gitu ya? Kan lu orang Tangsel. Ngerti ya kalau penantang serius petahana. Iya. Julham Firdaus. Terima kasih, Bang. Sudah menyempatkan waktu datang ke podcast Satelit. Jadi kita ngomongin Pilkada Tangsel nih, Bang. Sebelum ke utak-atik soal kursi, karena Demokrat kan perolehan kursi 2024 4 atau 5 masih pakai kursi ini ya, lama ya. Oh gitu ya. 2019 ya. 2019 ya. 5 Artinya kursi. kan untuk 10 kursi masih perlu ya. Tapi Masih perlu tambahan rekan koalisi. Betul. Tapi sebelum ke sana, Bang, ini saya ingin tahu dulu apa yang melatar belakangi kemudian Abang memutuskan mantap mencalonkan diri sebagai wali kota Tangsel. Tanggung jawab ya. Oh, oke. Sebagai ketua partai mempunyai tanggung jawab untuk menjaga suhu iklim demokrasi agar tetap hidup dan punya gairah di tingkatan pemuda ya, khususnya karena saya masih muda. Yang kedua mungkin ini ajakan secara jiwa kelokalan saya sebagai putra daerah. Tentunya Asli Betawi berarti. asli. Tentunya kami juga ingin berpartisipasi ya. Kita mampu untuk melihat banyak dari sudut-sudut masalah dan keberhasilan ke depan seperti apa, karena kita mengerti gaya, cara, tradisi dan masalah-masalah lain di Tangerang Selatan itu kan menjadi menarik kan, karena bukan hanya siap menjadi kepala daerah atau memenangkan pilkada, tapi juga harus mampu ya kan, mampu bisa membawa perubahan yang lebih baik, yang mana perubahan ini kan bukan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan ya, tapi harus juga didukung oleh banyak hal perubahan ini. Nah, itu yang menjadi latar belakang saya untuk memposting gambar-gambar saya hari ini ya, ini sedang terlihat di Tangerang Selatan. Tentu secara politik saya juga harus menjaga marwah partai. Simbol partai kan di saya sebagai Partai Demokrat. Tentunya menjadi momentum bagi saya untuk membranding Partai Demokrat. Artinya kami secara Partai Demokrat itu memang partai yang mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai kemampuan dan kapasitas. Itu kan itu yang harus dimaknai dari tampilnya gambar-gambar saya di Tangerang Selatan. Seperti itu sih. Ya, tapi kayaknya kalau di Tangsel itu beda dengan yang Tangerang yang lainnya, Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang yang memang dinamikanya sangat ramai. Ramai ya. Ada ada Bang Julham yang menantang. Saya masih dalam kategori pribadi, personal. Oh gitu ya. Ya. Kalau untuk ya tentunya partai ketua umum kami Mas AHY juga terus mendorong para kader-kader terbaiknya untuk bisa punya semangat ya kan, memberikan kemampuan lah di momen pilkada ini. Namun ini juga harus diukur dari kemampuan-kemampuan yang kategorinya
pantas mengikuti calon kepala daerah. Bukan hanya pantas performan ataupun pantas dalam berbicara, tapi kemampuan lainnya kan perlu ada dukungan. Karena ya kita tahu ya bahwa pemilu kita itu sangat mahal. Pemilu kita itu sangat melelahkan lah dalam finansial ya. Tentu, tapi tidak menjadi bahan pokok juga untuk kita harus tidak semangat ya atau satu kita kendor. Tentu ini masih dinamis semuanya. Kami di Demokrat Tangerang Selatan setelah membuka pendaftaran Cakada itu baru Pak Ben dan Pak Pilar yang mengambil formulir dan mengembalikan formulir secara mekanisme. Nah, tentunya ini kan aturan secara internal yang harus saya sebagai ketua partai jalankan. Ya, kalau nanti seperti apa dinamikanya dan ada semacam banyak perubahan ya kita ikutlah. Oh, jadi dalam penjaringan itu hanya satu yang mengambil dan mengembalikan? Iya, kebetulan hanya incumbent nih. Oh, hanya incumbent ya? Kalau yang tadi... Bang Julham sendiri nggak? Iya, saya kalau kalian melekat kan? Oh ya, melekat. Kalau saya kan melekat di internal, artinya mekanisme partai juga perlu saya ikuti. Oh, okay. Namun untuk aturan organisasi, tentu hari ini Demokrat sudah sudah membungkus lah secara alurnya itu Pak Ben dan Pak Pilar untuk diusulkan. Ya, kita nggak pernah tahu nanti DPD Provinsi Banten Demokrat ataupun DPP Demokrat juga punya pandangan lain. Kenapa tidak kader kita sendiri yang harus kita sesuaikan atau kita porsikan, nanti lain lagi. Jadi kalau hasrat pribadi sudah saya sampaikan ke publik kan dengan gambar-gambar saya yang dan ke DPD dan ke DPP juga. Iya, sebelum saya melakukan publikasi kan pasti kan sudah tahapan konsolidasi dan komunikasi. Tentu itu etika politik yang harus saya jaga. Karena semua harus diketahui. Tapi kalau secara dukungan partai nanti ada mekanisme, ada kelas-kelas yang harus dilalui. Kalau nggak salah itu kan kalau Demokrat itu kan dia istilahnya nggak mandat kayak Golkar ya. Dia surat tugas itu apa ya? Kalau nggak salah macam itu ya untuk awal ya. Tentatif ya. Tergantung situasi wilayah. Tentu seperti Tangsel yang hari ini tidak ada peserta yang cukup dominan ya atau tidak ada pesaing dari incumbent yang cukup menarik ya, tentu sudah cukup direkomendasikan. Karena kalau surat tugas itu kan pasti menugaskan untuk mencari calon pasangan maupun kecukupan partai koalisi. Tapi dari Demokrat atau DPP itu belum ada surat tugas. Kalau kemarin kan kita ada berita di Kabupaten Serang. Sudah memang sedang berjalan semuanya mekanisme itu. Dan itu mekanisme partai kami di Demokrat. Tentu kami di Demokrat Tangerang Selatan mempunyai analisa-analisa lain. Kalau kita berikan surat tugas, sedangkan Ben Pilar sudah mantap berpasangan, ngapain surat tugas lagi? Ya kan, langsung aja KWK 1 atau rekomendasi mengusulkan mereka. Surat tugas itu kan memberikan tugas kepada calon untuk mencari wakil dan mencukupi kursi. Terus kan gitu ya. Sedangkan Pak Ben dan Pilar dari Partai Golkar secara kader sudah cukup untuk mengusung kan gitu. Nah, tentunya kami secara hitungan politik melihat itu. Tapi secara politik dan secara umum tentang politik ya, saya secara pribadi saya juga ingin ini tidak boleh dibiarkan gitu loh. Kita harus memberikan pilihan kepada masyarakat. Ya kalau nanti lawannya lawan kota kosong kan berarti kira-kira ada kesan juga bahwa stok pemimpin di Tangsel itu sedikit. Iya, kan? Banyak lah nanti itu kan opini-opini yang berkembang ya. Makanya kan saya secara pribadi ya Bismillah ya kan mempublikasikan niat saya tentunya ini ingin mendapatkan respon
ya kan, respon dari partai-partai lain, teman-teman partai lain. Ayo semua partai kan inilah pesta kita. Iya. Dan ini hajat besarnya partai politik. Iya. Disinilah diuji bagaimana partai politik itu memang mampu melahirkan calon-calon pemimpin. Iya. Ya kan, partainya hidup nggak? Partainya berkualitas tidak? Nah ini kan harus diuji kan gitu loh. Buat apa kita ada di parlemen tapi kita tidak mampu mengkombin gitu loh. Ya kan, kekuatan politik eksekutif yang memang semua partai hari ini di Tangsel Selatan yang ada di parlemen cukup mapan ya. Nah, ada apa ini kan? Nah, kalau saya melihatnya mungkin nanti akan ada pertanyaan tapi saya dahulukan. Oke. Ini berdekatan sebenarnya dengan pemilu presiden dan pileg. Oh iya. Jadi ibarat orang lari udah lelah nih kan. Iya. Kalau Pak Bem Pak Pilar dia nggak ikut pileg bos. Betul. Masih utuh tabungannya bos. Iya. Masih ada. Kalau gua kan udah ikut pileg, tabungan gua udah minus. Tapi evaluasi kan selama ini pasti ada evaluasi kan di internal. Sejauh ini gimana respon masyarakat atau masyarakat maupun partai politik, rekan-rekan di partai politik lain? Yang keren itu kita punya apa namanya high teknologi ya, semacam layar besar gitu. Kalau pernah ngelihat film drakor judulnya Devil Justice. Oh iya, tahu saya. Kan, tahu. Ada salah satu hakim, ini kan keren nih, ya kan? Dia meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan sidang terbuka. Jadi yang menghukum, yang menilai itu masyarakat. Publik. Kalau nggak salah pakai aplikasi Dika atau Deka gitu kalau nggak salah. Itu keren itu. Ya kan artinya, ya kenapa tidak hari ini pemerintah daerah memberikan perangkat itu untuk melihat, ya kan? Jadi tidak ada lagi kekurangan pejabat-pejabat yang ditutup-tutupin gitu loh. Kan keren tuh ya? Iya. Kan ya ini semua lagi inilah. Ini kan kita menganalogikan semuanya. Tapi pastinya saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Tangsel itu masyarakat yang tumbuh keilmuannya sangat bagus ya, kemampuan politik dan kemampuan analisis juga sangat cermat gitu. Pasti ada surprise lah dalam 1-2 bulan ini, kita nggak pernah tahu ya. Betul. Ya kalau dilihat dari spanduk aja banyak mengganggu mata orang. Tapi komunikasi dengan partai lain untuk saya sebelum ramai-ramai ini pasang gambar ini sudah duduk bareng dengan teman-teman ketua partai. Ada 5 atau 6 ketua partai lah. Itu udah lama ya kita ajak diskusi, komunikasi, kita tempatkan ini kepada pikiran secara Tangsel ya, bukan hanya partai politik. Tapi jangan sampai Tangsel nggak baik-baik aja ke depan. Sudah kita kompromiin semua itu. Kembali lagi, setiap partai mempunyai ranah masing-masing, mempunyai aturan main masing-masing kan. Tentunya walaupun secara dukung-mendukung itu hampir sama, tapi secara kepentingan ya, secara kolegial tentu pasti berbeda-beda. Ini yang membuat agak sedikit muter-muter ini. Iya, komunikasinya ya. Iya, politik masih diputer-puter. Kalau nggak diputer-puter nggak matang. Iya, nggak matang benar. Masa kan harus dikongsi-kongsi. Iya, kongsi-kongsi dulu. Tapi ikut penjaringan sempat atau enggak? Saya mengambil formulir ke PDIP sebelumnya. PDIP. Iya, cuma saya nggak mengembalikan. Karena memang waktu dan hasil sharing internal ya, kita melihat banyak hal yang harus kita cermati. Gitu. Kalau pikiran husnudzon saya nih. Iya. Ya, Ben Pilar ini kan cuma 3,5 tahun jabatannya kemarin. Iya, periode ini ya. Periode ini kan. Tentunya janji, visi, misi, ya kan, ini nggak maksimal. Ya kan. Saya husnudzon nih. Ya kan. Dan itu kan melekat di RPJMD. Ya kan. Dan anggaran juga sudah terplot selama 5 tahun. Ya kan. Nah, pikiran positif saya ya, secara urusan pemerintahan, lu kelarin dulu deh. Ya kan? Itu secara todongan saya. Tapi secara demokrasi saya juga harus membakar semangat nih. Ya kan? Ya harus dilawan, harus diuji. Karena siapapun wali kota baru atau nggak baru, tetap aja amannya harus dijalankan.
Ya kan? Nggak boleh. Perubahan itu hanya menempel dan melekat di kebijakan-kebijakan teknis, ya kan? Dan situasional. Tidak bisa merubah undang-undang kan? Ya kan? Itu nggak boleh. Udah ada tap-tapnya itu kan. Tentu ya menjadi menarik lah. Ya kan? Jadi kita juga nggak boleh menggiring opini yang terlalu merendahkan juga atau menyinggung juga tanpa melihat keberhasilan dan lain-lain. Artinya nanti tinggal penilaian publik lah. Ya banyak masalah pasti. Tapi sebelum ke masalah nih Bang, ini kita berandai-andai aja. Maksudnya Abang dengan perolehan kursi 5, maka butuh 5 lagi. Nah sejauh ini partai politik yang punya 5 atau lebih dari 5 yang kira-kira cocok dalam komunikasi udah ada tuh Bang? Iya, semua baik-baik saja. Saya kan hari ini kan di DPRD juga sudah membangun banyak chemistry ya. Ya, sering ketemu dengan partai-partai lain. Mencukupi ya PSI ada 4, PKB ada 4, PKS ada 9, ada 8, PDIP ada 8, Gerindra ada 8. Artinya masuk terbuka luas lah gitu loh. Sangat simpel untuk menggabungkan, enggak ribet sebenarnya. Karena posisi kursinya pun sebenarnya kemana pun nyambung, cukup lah, gitu loh. Cuman lagi-lagi apakah ya kan kemampuan untuk mencukupi kursi ini juga dibarengi dengan kemampuan persiapan lain? Iya kan PD boleh bos. Ya kan, konyol jangan. Harus ngukur juga gitu loh. Karena saya bukan membawa kepentingan saya membawa kepentingan partai. Gitu loh. Ya namanya kekuasaan pasti ada kompromi. Tapi kekuasaan juga harus bisa dimanfaatkan untuk manfaat lah. Nggak semuanya kompromi bos. Jadi itu yang harus kita. Iya. Jadi maksudnya dalam sejarahnya di Tangsel itu kan udah 3 kali pilkada ya, dan semuanya berlangsung ada petarung. 4 pasang yang pertama, kemudian 3 pasang, 3 pasang, terakhir 3 pasang kan. Jadi maksud Bang Zulham ini apakah di pilkada tahun ini memang tradisi itu harus ada pesta demokrasi itu, maksudnya harus lawan gitu. Jangan sampai ada kota kosong. Ya, kalau saya umpamakan ya, yang namanya perlombaan harus ada lawan. Kalau perlombaan nggak ada lawannya, siapa yang juara? Betul nggak? Kita balap karung nih, cuma 1 pasang, gimana nilainya? Kan nggak ada lawan, siapa yang jadi juara? Ya kan? Tapi sah-sah saja, karena kotak kosong juga, ya kan? Itu diatur dalam PKPU, gitu loh, ya kan? Sebagai lawan kosong. Dan kita ini bicara nasib-nasiban bos. Emang dipikir lawan kotak kosong bisa menang? Belum tentu juga, ya kan? Jadi kalau kadar sombongnya sudah melebihi kapasitas sombong ya hati-hati juga, gitu loh. Ya kan? Karena ada hukum alam di sini bos. Ya kan? Artinya banyak sudut yang harus kita lihat ya. Kita juga tidak bisa menempatkan ini di atas kemampuan. Tapi ada kodrat yang sudah mengatur, ada tangan goib yang sudah menetapkan. Jadi wallahu a'lam bishawab ya kan, tapi ya kita disuruh ikhtiar lah. Nah, sebagai anggota DPRD, terus partai politik dan putra daerah, apa yang sudah dicapai Tangsel selama ini menurut Bang Jul, menurut Abang itu sudah baik atau ya pertama kita harus tersusun dulu ya. Tangsel ini kan pemekaran. Harus kita taruh dulu di undang-undang tentang otonomi daerah. Apa sih pesan otonomi daerah? Ya kan, tentu banyak di situ, ya kan, amanah-amanah yang masih belum terlaksana. Tapi ada juga yang sudah dilaksanakan. Dan sifat pemerintahan itu, sifat kepemimpinan itu tidak bersifat selesai, dia berkelanjutan. Ya kan? Ya kalaupun ada kurang, wajar-wajar saja. Mungkin kurang dalam hal-hal yang sifatnya biasa. Tapi kalau kurang atau tidak berubahnya dalam skala prioritas, itu perlu ditanyakan tuh. Contoh misalkan. Yang kurang apa contohnya? Contoh pendidikan. Pendidikan ya? Pendidikan ya. Yang kedua ya kemacetan.
Kemacetan, sampah. Ya ini kan itu isu-isu utama. Isu-isu utama yang harus ditaruh di dasar awal dulu. Karena kan selain kemudahan administrasi, percepatan administratif, ya kan. Secara kan otomobil itu amanah otomobil kan mempermudah, mempercepat pelayanan publik segala macam. Artinya kalau hari ini masih ada orang bikin KTP lama, ya kan, mau sekolah susah, ya itu perlu perbaikan lah ya berarti. Iya bukan perbaikan, perlu dievaluasi itu. Iya. Ya karena kalau diperbaiki apa yang diperbaiki. Jadi evaluasinya diperbaiki ya. Ya itu sebenarnya ya kan. Nah kalau bicara apa sih yang sudah berhasil, itu aja dulu. Kalau kita bicara skala besar, sekarang hari ini, sekarang progres Tangsel sampai 15 tahun ini, dan kita buka potret problemnya, ya kalau saya melihat bukan semakin menurun gitu, tapi semakin naik walaupun landai. Problem-problem itu lambat. Iya, tentang kemiskinan ya, tentang keterpihakan. Iya. Ya kan ini kesetaraan, lain-lain itu kan gitu. Betul, programnya bagus, mengatasnamakan masyarakat. Gitu. Tapi apakah sudah setara? Apa sudah berpihak? Nah ini kan harus terjadi. Nah tentunya kan lembaga legislatif sebagai controlling, monitoring ya, sebagai check and balance pemerintah, punya peran strategis. Bukan hanya pemerintah daerah sebenarnya, ya kan? Sebenarnya kalau kita hari ini bicara pilkada, wali kota, ya nggak ada legislatif di sini, ya kan? Cuman jangan sama nih jangan sama pikirannya legislatif harus beda. Ya namanya pengawas bos. Betul. Masa mau sama nggak boleh bos. Nah ini harus kita bedakan sebelum ke depan fungsi legislatif ini benar-benar bisa dominan ya. Seperti itu. Fungsi kontrolnya ya. Fungsi kontrol. Jadi ketika nanti nyalon kemudian jadi, pengen kayak gimana Tangsel ke depan itu? Iya. Kita harus punya komitmen bersama dulu, ya kan? Yang pasti revolusi ya, revolusi mental, revolusi malu, revolusi takut ya harus ada lah, ya kan? Malu lah lu senang-senang pejabat masih ada yang kesusahan gitu. Artinya ini harus bahasanya pakai revolusi ya. Parah banget. Iya itu kan kata semangat yang harus kita maknai secara iya gue pengen hijrah gitu bos. Betul nggak? Bukan berubah hijrah. Berubah lu bisa mengulang lagi. Tapi kalau hijrah hubungannya sama Tuhan bos. Ya kan, gue udah malu gitu loh. Gue punya rasa malu, gue punya rasa takut gitu loh. Nah, kan ini harus nggak boleh kita pisahkan. Jadi merubah satu sistem kepemerintahan, ya kan harus dikuatkan juga secara spiritual. Jadi pertanggungjawaban nggak hanya pada rakyat, tapi juga pada Tuhan. Tahu semua sebenarnya. Cuma kalau udah dihadapkan sama yang namanya enak, kadang-kadang lupa. Nah, ini harus manusia gitu. Kan ya sudah bagus Pemkot Tangsel ada gelar-gelar pengajian, masih talim bagus, ya kan? Cuman jangan tradisinya yang dikuatin, ya kan? Tapi hakikatnya harus dikuatin, ya kan? Koneksinya kepada Tuhan harus dikuatin. Gitu. Kalau cuma menggugurkan tradisi ngapain gitu loh, ya kan? Tapi nggak konek kan? Iya. Ya kan kita kota religius bos. Betul. Jadi sebenarnya Cimoor itu sudah menjadi motor referensi agama dan Pancasila. Iya. Cerdas memang sudah amanah agama, amanah Pancasila. Ya kan warga berarti pendidikan harus. Iya, warga negara harus mendapatkan pendidikan layak segala macam. Itu kan undang-undang sudah amanahnya. Ya agama kita juga pasti punya referensi untuk mencari ilmu dan lain-lain supaya mempunyai kemampuan kecerdasan. Modern harus modern, menyesuaikan teknologi dan perkembangan zaman. Tangsel itu kan kota. Iya kan? Berdekatan dengan ibu kota DKI. Iya, kalau religius, iya memang semua dan karena agama harus taat dan patuh kepada Tuhannya, yang menjadi refleksi dan implementasi terhadap kegiatannya. Karena kan ini harus jadi satu kesatuan yang harus ditempelin di jidat para pejabat di Tangerang Selatan, bukan di hatinya. Nggak kelihatan bos, tahu di jidat aja itu. Kalau di Korea itu ya kan koruptor ya, atau yang dapat punishment itu ditulis tuh jidat aja ger. Bener nggak? Saya tuh suka drakor politik Korea tuh. Itu realistis bos. Sama bener genrenya dengan Indonesia, sama banget. Genre politiknya Korea hampir sama bos. Jadi keren gitu loh. Iya.
Dan biarkan saja kalau ada orang yang mengawasi atau berseberangan, biarkan saja. Memang itu obatnya pemerintah, bukan racun loh. Jadi kalau hari ini saya mengkritik suatu hal yang tidak sesuai, ya biarkan saja. Betul. Dibenahi dong. Iya. Ya kan? Iya. Jangan dibasmi. Iyalah, nggak boleh kan. makin banyak terjadi diskusi dialektika. Iya. Bagus. Mestinya begitu kan? Mestinya begitu. Ya kan? Kalau nggak begitu kan ada masalah berarti. Jadi ayolah, jangan tutupi semuanya. Kalau belum, katakan itu belum. Kalau sudah, ya pasti dirasakan. Pasti dirasakan masyarakat. Ya benar kira-kira. Iya. Jangan gitu loh. Janganlah. Ini udah zaman cepat, mati cepat. Ya kan? Iya. Karma cepat. Feedback cepat. Zaman dulu orang jahat itu lama tuh, bos, zaman dulu tuh kan. Iya. Lama matinya, bos. Nah ini saya bicara tentang masalah simultan ya dengan zaman ya. Zaman sekarang orang jahat cepat mati. Jadi ya ini kan satu candaan yang menjadi introspeksi diri ya. Gitu. Kita belum ngomongin soal profil Bang Julham. Jadi Bang Julham ini dia dulu terkenal dengan aktif di organisasi ya. Badan Musyawarah Tangerang, Bamus. Bamus. Iya. Bisa ceritakan Bang soal dari awal organisasi kemudian memilih ke politik itu. Saya memang lahir dari keluarga latar belakang daerah Betawi ya. Jadi yang orang cuek macam-macam gitu, suka ngumpul, suka ngeriung, suka ngobrol lah. Bamus satu-satunya organisasi yang digagas oleh teman saya Pak Subari Martinata dan beberapa teman tokoh muda lainnya yang baru saya minati dan baru saya mau ikuti. Karena saya lihat judulnya dulu nih. Badan Musyawarah Tangerang, itu yang membuat saya tertarik. Ya, kami melakukan gagasan. Sebenarnya karakter saya ini itu memang menguatnya di Bamus. Karena waktu saya mendirikan Bamus dengan teman-teman itu, kita mempunyai sekitar 7 program kerja. Sosial kontrol, monitoring kontrol, kesehatan dan lain-lain. Akhirnya di situ kita perkuat, ya kan, gerakan-gerakan organisasi dan kritik ya, yang melihat itulah terbangun ya, nggak tahu dari politik tiba-tiba ya mungkin udah jalan seperti ini. Jadi ke sini ya, jadi ke politik ya. Di politik ya ada turun naik lah pastinya ya. Saya pernah ikut pileg 2014, belum waktunya, 2019 belum waktunya, tapi di perjalanan tahun hasil pileg itu saya dapat PAW. Nah, ini kan makna-makna yang akhirnya saya coba renungkan ya. Karena saya bukan dari keluarga turunan dinasti, turunan politisi penggede yang duduk jadi ya kan, cuma nama tapi jadi, gambar tapi jadi, enggak, karena berproses secara benar-benar panjang. Artinya ya akhirnya saya mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, ini amanah gitu. Jadi harus bertanggung jawaban baik dunia maupun akhirat. Iya. Tapi memang semangat perjuangannya yang luar biasa itu. Semangat perjuangannya kelihatan. Ya, jadi memang harus begitu kan, sesuai kan. Iya. Enggak begitu. Bang, kita udah nggak kerasa nih Bang, 30 menit kita ngobrol. Terima kasih Bang. Sama-sama, saya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ke podcast Satelit. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih ya. Saya bisa silaturahmi kemari. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs.